Ar-Risalah Al-Mawahibul Laduniyah. Ini laduniyah syaitoniyah apa laduniyah robbaniyah? Mari kita buktikan. Kata Kiai Muhammad sebagai mu'alib, ya boleh, halaman 1 sebelum 1, ayo buka. Saya modalin tuh dibuka supaya dibuka biar supaya tidak jadi fitnah. Nama kitab Imam kalau ada imamnya saudara, apakah betul ini kita saudara? Iya. Betul ini halamannya sekian? Iya. Kan enak. Tapi karena ini wakil, harusnya Kiai Imad dalam meriwayatkan tadi itu rawahu fi kasirin. Kasih tahu dong sama ente. Harusnya, karena kalau dilihat dari matan hadis itu memang riwayat yang paling banyak meriwayatkan pakai min. Nanti pulang dari sini ajarin lagi sama ente. Oke. Terus mungkin itu keliruan dalam kelupaan lah. Ya sudah. Sekarang mukadimah saya ringan lagi sedikit. Tolong Gus Ajid dibaca halaman 1. Mau dibaca sama Gus Ajid? Ayo. Ya, barangkali mau mewakili. Enggak, baik. Udah dibuka halaman 1? Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakari wa unsa wa ja'alana syu'uban wa qabail. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Di sini saya mendapatkan harus memuji Kimat. Harus objektif, i'dilu, berlaku adil, yang salah salahkan, yang benar benarkan. Di sini Ki Imad pakai kalimat su'uba wa qabaila. Artinya apa? Ki Imad menggunakan bade baro'atul istihlal. Saya kasih jempol buat Ki Imad di awal mukadimah pakai baro'atul istihlal. Apa itu baro'atul istihlal? Kalau ada Ki Imad saya tanya dari Juman sampai Samsiahnya. Saya masih muji, belum memuji. Ente kemana sih? Ini apresiasi, Said. Ini apresiasi bahwa Ki Imad di awal mukadimahnya su'uba wa qabail. Artinya isyarah kitab ini akan menjelaskan tentang nasab. Disebut kata ahli bade tengku namanya bade baro'atul istihlal. Jadi saya katakan Ki Imad dalam hal ini bagus. Terus Bu. Yang kedua, Gus Ajid mau dibantu? Masa antum ahli ngaji? Ayo baca dong depan saya. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Hebat, artinya pasilah pertama lam, pasilah kedua lam. Ini namanya bade saja. Bagus. Alhamdulillah. 2 tuh. Tapi tolong periksa. Pasilah pertama dari alhamdulillah sampai waqabail, hurufnya ada kurang lebih 45 huruf. Saya teliti. Huruf yang kedua salatu wassalamu ada huruf 32 huruf. Maaf, Allah masing-masing memberi kelebihan dan kekurangan. Ketika saya baca kitab 33 menit, insya Allah hurufnya juga saya tahu. Dari huruf yang pertama 45, pasilah kedua huruf yaitu 32. Berarti pasilah kedua pasilah pertama lebih panjang dari pasilah pertama. Sedangkan saja itu baik mutawazi maupun murasa, yang paling bagus fi sururim wa akwabim, sesuai. Kedua panjang, yang penyetap yang sedikit panjang, yang kedua pendek. Ini Pak wal aksu palai sayasun. Yang pertama panjang, yang kedua pendek. Ini termasuk saja ardaul matmum, yang paling dicaci, tidak dipakai ulama ahli balaghah. Saya harus fair. Artinya apa? Isyarah di dalam kitab ini bahwa isi dan natijahnya pun ngawur, berantakan karena susunan ilmu nahu dan ilmu balaghahnya acak kadut. Saya bertanggung jawab, kalau ada waktu saya siap didebatkan lagi. Oi, tenang dulu, ini hak. Gimana kanan? Oh, yang lain lanjut. Yang lain berhajat. Enggak, maksudnya gini, kita waktu juga panjang gitu loh.
Kita pergunakan waktu Gimana? semaksimal mungkin. Ketua Menyelesaikan punya keputusan. Ana mau meriksa benar natijahnya supaya tidak salah. Jadi begini, karena judulnya juga bedah tesis Kiai Imad dan ini masih dakhil fil bahath, masih masuk ke dalam pembahasan. Natijah ini yang diteliti jangan nanti bebas. Oh iya, Bu. Bukan nggak jawab lain enggak? iya. lain. Macam mana tuduh ke aku? Nggak terima lah kalau kayak gitu. Jangan merasa tertuduh karena yang beliau serang juga penulis Saya mualifnya. nulis ke Imad. Saya berarti mulai sekarang saya akan panggil Imad Kori, Imad Ajid gitu aja udah. Namanya. Oke. Dari awal beliau mengatakan ini mualifnya, penelitinya perlu diteliti ulang, bukan kepada wakil-wakilnya. Bukan, ini kan tahu. bedah tesis dan dalam tinjauan bahasa karena begini, al hukmu ala syai'in far'un antasawuri. Agar syumul tasawur kita, maka kajian dalam kritik bahasa juga harus ketemu. Karena peradaban itu kan dibangun lewat lughah. Nah, lughah itu menjadi wasilah untuk menyampaikan pemahaman. Fadhal. Oh, Ki Imad menetapkan batal naba alawi hanya dari satu kalimat. Makanya kita hayu hurufnya uji, itu maksudnya. Lanjut ke halaman 2. Yang fatal-fatal nih Buya ya. Baik. Yang berat-berat Buya. Fi anna nasaba alawi la ya'rinyata la yarifu fi mana? Halaman 2. Halaman 2. Bi anna nasaba alawi la yurafu fi kutubil ansab, bahwa nasaba alawi la yuraf. Saya mau bertanya, yang disebut Ba'alawi itu perorangan atau kabilah? Kabilah. Memang betul, Ki Imad juga di dalam satu naskahnya Ba'alawi itu ada qabilatun mansubatun, satu kabilah yang dinisbatkan ke Yaman. Kalau kok Ba'alawi itu adalah kabilah, tolong Ki Imad ngaji alfiah lagi yang benar. Bi anna nasaba Ba'alawi la tu'rafu, jangan la yu'rafu. Ya. Tolong yang benar dari lapatnya aja masih kaca kadut ini. Ini jadi mu'alif kadal ini. Bahwa nasab Ba'alawi tidak diketahui di dalam kitab-kitab nasab dari kurun 9 sampai 9. Kurun 5 sampai 5. Ini kata Kimat. Dari kurun 5 sampai kurun 9. Untuk mengetahui kedudukan hukum dakwaan seorang benar atau tidak harus digunakan ilmu mantek. 1. Tanakud, kedua akas. Mari kita gunakan ilmu mantek. Enak kalau ada Kiai Imad sekarang. Apa itu tanakud? Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifi wasidku wahidin amrun kufi. Apabila mankudoh benar maka nakidoh akan salah. Tidak mungkin ada mankudoh dan nakidoh benar seduanya. Harus ada salah satunya. Wasidku wahidin amrun kufi. Benar satu, salah satu itu sudah menjadi tradisi yang harus diikuti. Setelah benar menurutnya tanakut, ayo diuji dengan akas. Baik itu akas lugotan, akas mustawi, akas nakid mukholif maupun akas nakid muafik. Kalau sudah itu diuji, baru hukumnya akan tetap dan teguh benar secara hukum. Baik, sekarang kita uji secara ilmu mantek bahwa nasab Ba'alawi tidak diketahui. Tanakut bahwa nasab Ba'alawi tidak diingkari di dalam kitab nasab yang dari abad 2 sampai abad 14. Di dalam kitab nasab kata Kimat tidak diketahui nama Ubaidillah. Saya balikin, di dalam kitab nasab dari kurun 5 sampai 9 saya balikin tidak diingkari Ubaidillah. Berarti 50. Nanti dulu. Jadi bahasa Kimat tidak diketahui. Saya balikin, cuman juga tidak diingkari. Jangan pun tidak diketahui, andai kata ada satu yang mengingkari, maka fal musbitu muqaddamun ala nafi. Hada qaulul mu'tamad, hada sahih. Apalagi tidak ada yang mengingkari. Lanjut, jajaran kedua dihandap. Di bawah Buya. Di bawah. Wahada nasabun batilun ghairu sahihin. Ini kata Imad kan? Benar, halaman 2. Hada nasabun batilun, ini adalah nasab Ba'alawi yang batal dan tidak sahih. Saudara, banyak di dunia maya ini yang tertipu. Sampai dikatakan Imam Mujaddid dapat ini, sampai banyak yang tertipu. Ini bukan ilmiah, ini saya bertanggung jawab. Kalimat ini mengkopi dari kata Murad Sukri. Saya buktikan.
Murad Syukri yang pahamnya murji'ah, dia mengatakan di dalam risalahnya yang dia tolak: 1. Nasab Imam Ahmad Al-Kabirur Rifai, 2. Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 3. nasab Ba'alawi. Jadi 3 tokoh ini ditolak bahwa nasabnya la yasihhu nasabuhu, tidak sah nasabnya. Tapi Murad Syukri masih sopan dengan pakai kalimat fi'il. Fi'il itu tajadud wal hudus, masih sopan. Imad berubah dengan isim kalimat isim, sedangkan kalimat isim johar makrun dulu. Wa kaunuhus man li subuti wa dawam wa qayyadu kal fi'li rayan li tamam. Nah, ini yang ditukil oleh Imam Murad Syukri. Yang dibatalkan tadi siapa? 1. Ahmad Kabirun, 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 3. Interupsi Kiai sebentar. Betul, maksud itu sih masih waktu saya. Enggak, cuman mau nanyakan aja. Enggak apa-apa, santai aja. Waktu saya dulu. Enggak, sebentar. Ini kan menurut Kiai tidak sopan ya, karena memakai kalimat isim ya. Baik. Ya. Oke. Tolong diperbaiki bahasa wahada nasabun batilun ghairu sahih. Tolong diperbaiki supaya menjadi kalimat yang sempurna dan sopan sesuai dengan ilmu yang Bapak Kiai sampaikan. Baik, nanti di natijah akan saya kupas semuanya. Enggak, sekarang aja. Enggak. Kenapa nggak nanti. Ini 3 natijah akan saya kupas semuanya. Andai kata saya dikasih waktu, siap. Jadi pesanannya diterima, sudah disampaikan. Nanti dipesan di akhir. Nanti. Jadi yang ingin saya bongkar bahwa tentang penelitian Ba'alawi ini bukan hasil imad, tapi ini adalah salah satunya Murad Syukri. Kenapa si Abdul Qadir Jailani enggak disebut? Mungkin targetnya di lain tahun, karena kalau sekarang si Abdul Qadir lebih meledak daripada Ba'alawi. Betul apa tidak? Tapi di dalam kitab ini saudara sudah dijelaskan yang ditolak itu 1. Ahmad Al-Kabirur Rifai, 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 3. Ba'alawi. Lanjut, lihat di halaman 3. Halaman 3 apa? Boleh, silakan. Harus. Itu Murad Syukri. Beliau mengatakan Kiai mengambil dari blogspot ya. itu. Jangan diambil ya, tapi harus kembali lagi. Boleh dipoto aja sini. Foto aja. Bisa. Baik. Sini lagi, tolong diambilin. Cuma mau nunjukin itu dari situ gitu buktinya. Jadi saya tunjukin Kiai Imad ini dari sini. Nanti saya tunjukin bahwa tentang haram Sayyid dari ini. Ya, saya nyatakan. Makanya terus terang, ketika orang-orang udah balas dengan tulisan, saya nggak mau balas tulisan. Kenapa? Saya tahu. Kan udah kita. Kenapa nggak datang? Makanya kalau kita mau sepakat nih sekarang, kita mencari kebenaran, mana yang mantap, mana yang ini. Sekarang begini aja. Sebentar Tuan Guru, ya. Harusnya kita semua kompak sekarang, ya kan? Kita kompak sekarang, undang Kiai Imad untuk langsung. Nanti dulu. Kita kompak ya, sekarang. biar selesai dulu kalimat. Ya, undang Kiai Imad untuk menyelesaikan tesisnya ini ya di kantor Robitoh atau di tempat yang apa tadi yang netral lah sekiranya. Oke. Ya, di mata Kimat di YouTube ini tidak netral katanya. Ya, dia mungkin beliau menganggap ini tidak netral ya kan. Intinya begini, teman-teman saudara semua, jangan macam anak kecil lah teriak-teriak. Kita sudah tua, udah berjanggut semua. Iya.
Jadi maksud saya untuk membuktikan teori tesis ini apakah copy paste atau tidak, ya kan? Kita sepakat kan pada persoalan awal tadi kita kan sudah berbicara. Target kita ini kebenaran, bukan pembenaran. Jadi saya polos saja, tinggal sendiri saya berdebat pun mau. Karena target saya itu bukan pembenaran, tapi kebenaran. Saya datang jauh-jauh mencari kebenaran, karena kebenaran itu tidak diasumsikan oleh satu orang. Oke. Jadi maka kalau tesis ini ingin dikoreksi, kita langsung ke sahibul halnya, sahibul hikayah. Baik. Baik, ini ada masukan dari beliau. Karena terus terang saya harus sepakat tadi, al hukmu ala syai' far'un anta suburihi, supaya benar hukumnya, benar nanti harus benar pula konstruksinya. Suatu bangunan yang kokoh harus dari awalnya pembangunan diteliti. Itu cara orang ahli ngaji, cara orang ahli ngaji. Nah, karena ada permintaan dari saudara Teguh, kalau untuk penelitian ini langsung saja dengan Kiai Imad, dan Kiai Imad sudah diundang, saya sangat setuju. Kapan Kiai Imad hari ini datang? Baik, nggak datang hari ini nggak? Baik, kalau begitu kami sekarang, karena antum tidak mau mendengarkan bahasan ini, kami sifatnya sekarang bukan diskusi, mau mengkaji sesama ulama tentang keseharian ini. Ana mau dengar syukur, nggak mau dengar syukur, terserah kalau begitu. Artinya beliau setuju Bu ya. Kita dari awal tadi Bapak Kiai sampai kita tunjuk itu bukan marah-marah, bukan. Memang kayak gitu karakter. Kita dari tadi tujuan di sini diskusi personal. Tadi yang diputuskan oleh susahnya gini, Kiai. Bentar dulu. Terus. Karena tadi kita siapa yang kalah, siapa yang menang, kan semua nggak ada yang tanggung jawab di awal pembahasan, ya kan? Maka kita sekarang diskusi personal. Ya, kalau saya bicara taslim pada kebenaran, begitu. Ya kan? Saya tidak akan Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengkoreksi tentang karya tulis seseorang, ya layaknya bukan kami di sini. Nah, gitu loh. Langsunglah kepada sahibul hikayah. Gini Kiai. Terus terang, sebentar. Karena terus terang kita membaca ini, ya tidak saya belum pernah baca nih, terus terang aja. Belum pernah baca. Gitu. Terus. Saya mendengar informasi Kiai Imad, ya, saya melacak daripada kitab-kitab yang sezaman dengannya sesuai dengan kaidah al-isnad tadi. Ya. Nah, sehingga ketika tidak termaktub di dalam kitab-kitab tempo dulu, ya, yang menjadi isnad, jalur isnad, inilah yang membuat saya bangkit untuk bergabung sama Kiai Imad. Jelas ya? Nah, adapun tadi dibilang ada kitab segala macam, saya sudah ngobrol sama kawan-kawan sebelum hadir di sini. Kitab cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Karena kebenaran itu fillah pada Allah. Maka saya berdoa tadi, ya Allah, kalau memang kami salah, buktikan kesalahan. Kalau kami benar, tunjukkan kebenaran. Itu. Sudah. Jadi kita buktikan saja secara kaidah, begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Gini Kiai, tema pertemuan kali ini mengupas tesis Kiai Imad, temanya. Undangannya itu mengupas tesis Kiai Imad. Maka ketika Kiai Haji Imaduddin mewakilkan kepada jenengan, seharusnya jenengan baca dulu tesis beliau. Lah, tadi jenengan mengaku saya tidak baca tesisnya, kan lucu. Undangannya ini Tengku mengupas tesis Kiai Imad. Ketika panjenengan sebagai wakil, maka panjenengan harus bisa mempertahankan tesis beliau, bukan malah lari kemana-mana. Begitu. Oke. Begini, yang saya pertahankan itu bukan kalimatnya, ya, bukan kalimatnya, statementnya yang menyatakan batal karena tidak termaktub di dalam kitab-kitab nasab, kan gitu loh. Ya, sudah dipahami. Nggak apa-apa, nanti kita bahas itu aja. Said Muda tadi sudah berbicara, ini sudah berbicara. Begini, saya setuju, kita tidak mengikuti figur, kita mengikuti nilai.
kebenaran, dan kebenaran itu al-haqqu mir rabbikum. Beliau intinya mengatakan walaupun saya dalam hal ini pro Kiai Imad, tapi kalau ternyata bisa ditunjukkan Kiai Imad itu salah, saya taslim. Intinya begitu. Berarti kan fair. Berarti fair bahwa kalau Kiai Imad salah dan sekarang Abuya sedang membongkar kesalahan-kesalahan tersebut. Kita lanjutkan bedah tesisnya. Fadhal. Lanjut. Baik. Baik. Aduh. Jadi ini Habib Hanif yang mau berangkat nih. Jadi saya kasih selangan dulu ke Habib Hanif. Jadi Habib Hanif supaya menyelesaikan, karena beliau akan segera terbang ke Kalimantan. Jadi oleh karena itu silakan Habib Hanif untuk menyelesaikan, nanti dilanjut sama mana. Oke, sebelum Habib Hanif ini karena mau pergi, dari panitia itu ada dua. Satu namanya kesepakatan internal, yang kedua rekomendasi untuk eksternal. Boleh panitia dibaca agar nanti saya minta narasumber kalau sudah dibaca pelajari, setuju, ditandatanganin. Jadi kesepakatan bersama. Internal itu poin-poin intinya apa? Satu, tidak boleh saling caci maki lagi. Setuju? Yang kedua, kalau pengikutnya atau keluarganya ada yang mencaci maki nasab orang lain, kelompok lain, bertanggung jawab untuk menasehati dan menghentikannya. Setuju? Yang ketiga, kita akan bekerja sama membuat tim skala besar untuk penelusuran nasab Wali Songo Jumadil Kubro ke atas. Setuju? Skala Asia Tenggara dan seperti yang kemarin kita bahas. Itu poin-poin internal. Poin-poin eksternalnya, kita akan dari hasil ini kita akan mengirim rekomendasi kepada pemerintah, tembusan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, kementerian-kementerian terkait, yaitu Kemenag, Kemenristek, Kemendikbud, untuk MUI untuk ikut andil dalam pembahasan ini dan menjadi menahkodai kami dalam penelusuran baik nasab Wali Songo dan juga pembahasan nasab Ba'alawi, sehingga konflik ini tidak diserahkan kepada kultural, tidak terjadi konflik sosial. Itu poin intinya. Nanti poin-poinnya per poinnya akan boleh dibaca, karena sebelum pergi kami butuh dukungan tanda tangannya itu sudah menghadiri. Begini, yang pertama oke, tapi yang kedua itu kan yang mana yang tidak disetujui? Yang kedua. Yang mana? Artinya gini, penyelesaian masalah ini kan bukan ke ini, harus ke ahli, betul, ke nasabah. Apakah sedangkan pemerintah ini bukan ahli dalam bidang ini? Nah, pemerintah fasilitator. Iya, artinya termasuk MUI pun bukan semuanya di bidang ini. Betul. Nah, itu ada bidangnya. Anak kira nggak usah terlalu jauh sampai ke situ. Ini urusan pembuktian ilmiah saja. Faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yang percaya, enggak. Agar silahkan. begini, si pemerintah ini sudut pandang panitia ya. Yeah. Keluarga besar. Agar pemerintah itu ikut andil, memfasilitasi para nasabah-nasabah expert itu, sehingga tidak ada lagi celah untuk to'an nasab di kemudian hari, dan sifatnya nanti mengikat gitu. Mungkin boleh dibaca dah. Sebentar. Jadi ini maksudnya mau diputuskan apa belum selesai kan? Kita belum. Ya, ini kebutuhannya. Ane lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Nanti dibaca ya. Ane lanjut karena Ane setelah ini Ane malam ini Ba'da Isya ada ceramah di Kalimantan Selatan, sehingga Ane harus ke bandara jam 4 lewat, Ane boarding. Maka Ane mohon izin setelah ini. Kita udah jauh-jauh kemari, tapi yang punya tesis ini nggak datang, Bu ya. Ala kulli hal. Ya. Jadi bicara soal yang disampaikan Tengku tadi. Masalah syajarah mubarakah kita kesampingkan. Berarti selesai ya, masalah syajarah mubarakah kita kesampingkan. Kemudian yang baru menyebutkan pertama itu kitab As-Samarqandi ya, di abad ke-800-an akhir ya, sampai ke belakang tuh yang menyebutkan banyak sekali. Tapi tidak ada yang menafikan, kita setuju. Tidak ada satupun kitab yang menafikan. Anda nggak bisa menunjukkan, sedangkan nafi itu butuh dalil. Kita udah sampai kepada mukadimah itu. Nah, masalah bagaimana kitab nasab? Tolong jangan ada yang bicara dulu sebentar. Tolong yang di belakang. Nah, ini saya menunjukin supaya kita pahami ilmu nasab dari ulama ul ansab. Ini kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa Muzawwir Nasab, karya Syekh Ibrahim bin Mansur ya, yang dijadikan rujukan oleh Kiai Imad juga. Tapi sayang sekali, seperti yang tadi Gus Sofi mengatakan, lagi-lagi Kiai Imad setiap mengambil rujukan hanya sesuai yang dengan kepentingan dia saja. Yang di luar kepentingannya nggak dipakai. Nah, saya kasih di sini. Ilmu nasab kama ya'lamuhul hudzaq qa'imun ala iqrari riwayatil amudin nasab wa wathiqatihi li rabtil furu' bil usul fi dhilli syuhratihi bidzalika nasab. Lidzalika yarbitu katsirun minal hashimiyin wa ghairihim minal qidam ila al-yawm nasabahu bi usulihi allati fil qarnil khamis aw al-ashir ala riwayatil mujma'i 'alaiha minal bait aw bil wathiqati
wa hadza maslaku huffazil Islam al-bari'ina fin nasab. Nah, jadi di sini kesimpulannya ya, kata beliau, ilmu nasab ini dibangun di atas iqrar riwayatil amud. Jadi kalau udah ada nasabah meriwayatkan amud tersebut dalam bentuk iqrar, itu udah selesai. Itu udah selesai, artinya dia sudah memverifikasi berarti. Dan walaupun itu di qarnil khamis, qarnil ashir, diikat nasabnya, tapi dari nasabah meriwayatkan, berarti sudah terverifikasi. Ala hadza yubna ilmu nasab. Kecuali kalau amudnya itu ada ulama yang nas, ada ghairu muaqib, atau minas, anaknya perempuan, atau munqarid, ada yang nas inqirat, atau ibarat tufidu annahu la aqibalahu, itu kan nggak ada. Sampai saat ini nggak ada ulama yang menafikan. Selama nggak ada ulama yang menafikan, kemudian ada ulama yang menyebutkan, berarti udah tidak diterima. Kenapa? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayah. Kata beliau, saya bukan ngarang-ngarang. Laisat riwayah fadlan an wathiqati nasab syai'an muhdas aslan. Ini bukan sesuatu yang baru dalam ilmu nasab. Balin nasab qama ala riwayah. Ilmu nasab itu dibangun di atas periwayatan amud. Fahahiyya kutubun nasab al-mutaqaddimah. Nih beliau unjukin kitab-kitab nasab yang dulu. Ada nasab Quraisy. Itu dikarang oleh Mu'rij bin Amr. Itu tahun 195. Kemudian Jamharatun Nasab Ibnul Kalabi tahun 204. Itu kitab nasab pertama. Dia nggak punya rujukan kitab nasab sebelumnya. Artinya sebelumnya itu mabni ala riwayah, selesai. Dan di sini beliau ngasih contoh ada 5. Qabul ulama wa iqrarihim li riwayati amudin nasab aw wathiqatihi. Ulama menerima riwayat amudun nasab dan wathiqah, walaupun di atasnya ada yang nggak disebutkan. Saya kasih contoh di antaranya nasab nasab Ibn Hajar al-Asqalani. Nasab Al-Imam Muhaddits Qudwa Ibnu Khalil. Di sini disebutkan oleh Ibn Hajar nasab tersebut. Ya, di dalam kitabnya Durarul Kaminah, bahwasanya huwa Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Khalil bin Ibrahim bin Yahya bin Abi Abdullah bin Abi Abdullah bin Faris bin Abi Abdullah bin Yahya bin Ibrahim bin Sa'ad bin Talha bin Musa bin Ishaq bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Aban bin Uthman bin Affan al-Asqalani tsummal Makki. Ini disebutkan amud nasabnya Khalil Abdullah bin Muhammad ila Amirul Mukminin Uthman. Disebutkan oleh Ibn Mulaqin, disebutkan oleh Al-Hafidz Taqiyuddin Al-Fasi, disebutkan oleh Ibnul Jazari, disebutkan juga oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi menisbatkan beliau kepada Uthman. Nggak ada yang menafikan, yang ada menyebutkan. Dan ini nasab diikrar oleh Ibn Hajar. Nah, tapi kalau dilihat amudnya ke atas ke Sayyidina Utsman, itu ternyata ada salah satu nama. Namanya Sa'ad dan abahnya Tolhah. Nasabnya tadi itu kalau ditarik ada nama Sa'ad, nama Tolhah. Itu lam tarid lahuma tarjamatun fi kutubun nasab wala tarikh wa tarajim. Nggak ada nasabnya di dalam kutubun nasab wala tarikh wala tarajim. Illa fi tarjamat Imam Khalil bin Abdullah bin Tariq Mu'asiri Ibnul Mulaqin wal Fasi, kecuali dari nasab orang yang zaman dengan dia, yang di atas-atas nggak ada nasab yang muasir dengan sezaman. Artinya ada beberapa nama yang dicari di kutub sumber sezaman, nggak ada nama itu. Tapi kenapa nasab ini diterima? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayatil amud. Dan ini udah mujma', dikatakan mujma' ahlil ansab seperti ini. Selama tidak ada yang menafikan dan ada ulama nasab lain yang itsbat nasabah, ya saya bicara nasabah. Selama tidak menafikan dan ada nasabah yang mengitsbat, maka itu sudah diterima. Dan ini wahadhil qaidah, kata beliau, a'ni babu qabuli riwayati amudin nasab wa wathiqatihi wa iqrariha muttaridatun 'inda ulama al-Islam. Jadi ini muttaridah nih. Qabul riwayat amudin nasab itu muttaridah 'inda ulama al-Islam. Wal amal 'alaiha fi qabul riwayah wal wathiqah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Jadi itu diamalkan oleh ulama mutaqaddimin mutaakhirin. Talama lam yunkir 'alimun min ulama nasab. Selama tidak ada satu ulama nasab pun yang ingkar. Sekarang saya mau tanya, siapa nasabah yang ingkar nasab Pahlawi? Tidak ada. Yang ada yang itsbat. Saya sebutkan tadi berapa nama? Mulai dari nama-nama tadi disebutkan banyak sekali. Jadi nggak ada yang ingkar, tidak ada. Selama tidak ada yang ingkar, kecuali Imaduddin nama Murad Syukri. Murad Syukri muridnya Albani. Yang isbat itu siapa? Loh, tadi saya panjang lebar jelaskan. Loh, iya siapa? Coba yang isbat itu Tu'min bin Syadqum, As-Samarqandi, kemudian dalam Tuhfatut Talib, dalam Musyajjar Abu Alamah, kemudian Syekh Murtadha Az-Zabidi. Baca kitabnya. Loh, tadi dibacakan di awal, kok mundur lagi? Maksud saya yang dibacakan itu dari tadi kesannya seperti ceramah.
coba dibaca. Bukan ceramah, Anda tidak mendengarkan. Mau ngapain saya ulang lagi? Saya saran Anda buka risalah saya yang sudah saya tulis atau rekaman yang saya sampaikan di BTV. Saya ingin antum membuka kitab. Kita kan kajian ini. Iya. Ya, ayo kita jujur fair aja. Ya saya kasih contoh yang punya Robit. Antum baca, Tapi antum gini, boleh, antum boleh. baca 3 jajar, dia 3 jajar biar fair. Ya. Santai Ayo. Kiai, tenang. Coba. Syajar apa agama ya? Nih saya kasih contoh di antaranya. Ya. Ini gambarnya dikutip oleh risalahnya Rabitatul Alawi. Rabitah sebenarnya udah nggak jawab dan udah tuntas. Nah, Antum baca gitu. Rabit Musyajjar Abu Alama ini ulama abad ke-11. Tapi dalam ilmu nasab tidak disyaratkan harus sezaman karena di sistemnya verifikasi. Dan ini yang saya baca panjang lebar, Anda nggak ngerti berarti. Inilah yang belum kita sepakat, Tuan. Jadi antum pertama membeberkan kitab yang tidak sezaman dengan keberadaan Ubaidillah, ya kan? Sementara pada konsep ini kita memahami bahwa untuk terverifikasinya seorang yang bernama Ubaidillah harus ada ulama sezaman. Ya, kitab yang sezaman itu. Nah, syarat itu dari mana? Ulama nasab mana yang menyebutkan? Baik. Nggak ada ulama nasab menyebutkan syarat begitu, itu. Jangan bilang nggak ada. Terus riwayatul Amud ini semuanya Al-Kafil Muntakhab. Ya, saya baca. Dibaca. Sebentar, sabar. Ya. Ini bahas berdasarkan istiqra tadi. Santai. Sabar, Tuan. Ya, Tengku dibaca silahkan. Oke. Oke. Ini biar fokus. Tengku akan membaca pernyataan ulama yang mensyaratkan itsbat itu harus ada kitab sezaman. Ya. Silakan. Ya, pertama rujukannya dalam kitab marajiknya adalah Asy-Syajaratut Thalibiyah. Ya, sebentar dulu. Jangan kayak gitu, santai. Saya juga dengarkan apa antum baca tadi. Santai aja. Kita ini bukan mau berantem. Ya. Terus dalam kitab Al-Kafil Muntakhab itu disebutkan fayustaratu thubutun nasabi tahdidan bi arkani. Ya, artinya persyaratan terhadap tetapnya nasab sebagai jalan untuk menentukan segala rukunnya nasab. Artinya itu adanya berapa? Ada 4 kategori. Ya, yang pertama jihatu itsbatin nasab. Apa? Ada badan verifikasi nasab. Ya, itu kan sudah ada. Oke. Terus yang kedua turuqun taqlidiyatun li itsbatin nasab. Ya, yaitu metode tradisional untuk membuktikan keturunan seseorang atau nasab seseorang. Yang ketiga, apa aja turuk taklidiyah itu? Oke, baik. Turukun taklidiyah itu ada 3 cara. Ya. Ya. Di situ berlafadzkan auraqun wa suhukun qadimatun. Ya, wa musyajjaratun tufidu bi sihatin nasab. Udah selesai. Ntar dulu. Terus, ya, terus. Ini santai. Ya kan? Pertama, adanya manuskrip kuno dan kitab-kitab kuno, ya, serta pohon-pohon nasab yang memberikan faedah terhadap sahnya silsilah nasab seseorang. Ya. Yang kedua, tasdiqul wuqala ala sihatin nasab sawa'un minan nuqaba al-umumin au far'in. Ya, artinya apa? Pengesahan ahli nasab terhadap sahnya suatu nasab melalui para nakib-nakib atau cabang-cabangnya. Tentunya ketika kita bahas pada Ubaidillah, disinilah ini kan kita berbicara tentang Ubaidillah. Ya, di sini harus ada kategori yang seperti itu gitu loh. Ya, yang ketiga sima'us syahadah bisyuhud. Ya, mendengar keterangan saksi. Ya. Nah, siapa syawahid yang ada di zaman itu untuk supaya tidak terjadi adanya asumsi daripada pengisbat sebuah nasab. Karena syarat orang nasab, ahli nasabah, selain dia mampu kemampuan dalam bidang ilmu nasab, juga dia seorang yang siqah, orang yang saleh dan terpercaya dalam meriwayatkan sesuatu. Nah, ketika ada suatu nasab yang diisbat, namun ahli nasab ini tidak menunjukkan referensi dari kitab-kitab sebelumnya
ini menjadi masalah yang muskilah. Begitu. Dari yang syarat yang Anda sebutkan tadi, dari yang Anda baca itu mana? Sezaman, kemudian harus nasabah harus menyebutkan referensi. Ya. Dari yang Anda sebutkan tadi itu syaratnya mana? Baik. Dan itu turuk, salah satu dari 3 terpenuhi aja udah selesai. Baik. Ayo, itu Anda jangan masuk ngarang, nambah, terjemah yang betul. santai. Ya. Itu masuk dalam kategori at-tawatur, pembahasan dalam syarat selanjutnya, yaitu at-tawatur, asy-syahadah, asy-syuhrah wal istifadah. Ya, itu kaidah itu. Ya, makanya dengar dulu ya, saya bacakan. Jangan buru-buru, santai. Kopi. Iya, santai. Ya, lanjut. Aku ini bukan mencuri. Jangan dikejar terus, sakit kepala. 1 lawan 5 Antum mencuri nasab masalahnya. orang soalnya, dinafikan. Ya, udah. Ya. Lanjut. Ya. Iya, tenang Tuhan ya. Syarat daripada tawatur ittifaqus syuhud jami'an ala silsilatin nasab fi awalihi wa awsatihi wa akhirih. Ya, ini persoalan ya. Sepakatnya semua saksi, artinya ahli nasab dalam hal ini menjadi syawahid ya, untuk membenarkan silsilah suatu nasab melalui awalnya, dari awal nasab dia diisbat, wa awsatihi, dan pada pertengahannya, wa akhirihi, dan pada akhirnya sampai kepada Ubaidillah. Nah, ini ittifaqus syuhud, baru derajat nasab itu diakui. Nah, inilah yang dimaksud, harus ada kitab yang sezaman. Itu referensi dari kitab Al-Kafil Muntakhab dan kitab tadi yang saya bacakan tadi. Coba minta kitab lengkapnya sini dan Gus Wahab. Silahkan tuntut aja. Silahkan. Gini loh Tengku Kori. Ya, gini loh Kan Tengku. aku nggak kayak engkau orang kaya, Bang. Nah, aku Gini, orang Tengku, susah. gini, Tengku, Jadi gini, Tengku. beli kitab Ya, itu mahal. gini, Tengku. Cukup download sudah bisa jadi kali. Ya, Tengku, gini Ya, loh, ya. Tengku. Gini, Boleh saya lihatkan ya? Boleh, ambil ke sana. Tengku. Biar dibaca. Enggak, itu izin di ini ya, dilihat oleh mereka. Ambil Kang. Yang tadi fi awalihi wa ausatihi. bukan, itu bukan. Itu bukan keterangan beliau. harus ada kitab sezaman, bukan. Ya. Nah, beda. Nah, ini Konteksnya teksnya bukan begitu. seperti itu. Gini Tengku. Kalau mau membahas kitab, ya makanya di awal kan kita sudah memaparkan. Ketika Kiai Haji Imaduddin menulis kitab ilmu nasab, lalu beliau comot di Google, ya, At-Turbani itu di Google. Nah, setelah kita lihat, ternyata di bawahnya kan ada. Untuk menetapkan nasab seseorang cukup menggunakan kitab yang 2 abad sebelumnya. Nah, Fil Kornel Maldiyah ini gitu loh, itu dalilnya kayak Imaduddin itu, apalagi yang mau ditanyakan. Jadi 2 abad sebelumnya menverifikasi, maka itu sudah cukup. Makanya di dalam kitab-kitab nasab ada namanya itu kaifiyatu thubutin nasab. Semua ulama nasab menggunakan lafal turuk. Nah, beda dengan syurut. Kalau syurut 1 tidak terpenuhi, hilang semua. Tetapi kalau turuk, maka 1 kena semua. Kalau berkaitan dengan kitab, maka dari turuk yang disampaikan oleh semua nasabah hanya 1, nomor pertama, yaitu ayyura khattun nasabah mausuk bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Cukup itu. Nah, kita kalau mau bahas Wali Songo, ya, sampean cari kitab nasabah yang mengisbat Wali Songo semuanya dari Ba'alawi. Ingat ya, semua kitab nasabah yang memverifikasi Wali Songo itu dil sebagai keturunan Rasulullah, nasabahnya semuanya dari Ba'alawi. Jangan, Iya. Jangan, ya. Anda penonton jangan ikut-ikut, nanti- Kiai. Jangan, Kiai. Jangan begitu, jangan buat aturan sendiri ya. Jangan Iya. bilang nggak apa-apa. Ini ada aturan. Jangan. Hormati, Kiai. Gus Wafi, mohon jangan melebar ke Wali Songo. Iya. Iya, Satu, karena keluar dari pembahasan. Yang kedua, sepengetahuan saya harusnya begitu. Iya. Tidak ada yang mengisbat nasab Wali Songo kecuali kita Ba'alawi. Kalau ternyata ada kan nanti malu sendiri. Jangan begitu juga. Itu namanya gulu.
Begini. Itu saja saya minta dua saja. Ya, jangan bahas Wali Songo, bukan pembahas utama. Dan jangan langsung klaim tidak ada selain Bang Alawi yang menulis nasab Wali Songo, ahli nasab. Saya kan belum selesai, Kiai. Iya. Nah, karena kalau ini menimbulkan reaksi ini Dzurriyyat Wali Songo. Makanya kan saya terusan kalimat dari saya, kalau ada, masya Allah. Iya. Kalau ada. Nah, itu kalau ada, masya Allah. Ini gimana penonton? Nanti di luar forum, silahkan. Oke. Ya, jadi begini, Iya, setelah ini. Nah, jadi kalau berkaitan, bahkan di dalam referensi yang dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin lebih fatal lagi. Kiai Imaduddin ketika mengutip Google, di bawahnya tidak beliau kutip, padahal di bawahnya tertulis ahadu khotin nasabah. Lebih spesifik lagi itu. Salah satu saja ada nasabah yang mencatat cukup, tanpa ada sezaman dan lain sebagainya. Itu dalilnya Kiai Haji Imaduddin. Maka dari itu berarti pada sore hari ini tesis Kiai Haji Imaduddin rungkat selesai. Dan saya mau ini terima kasih Tengku Qori, saya dikasih referensi baru sama antum ini untuk menguatkan bahwasanya apa yang dipandang oleh Imaduddin syarat sezaman itu nggak ada. Di sini disebutkan Al-Kafi bahwasanya definisi tanqasim itu nasab, darajat thubutin nasab wa tanqasim ila 4 darajat. Yang paling tinggi an-nasabus sahih. An-nasabus sahih itu huwa alladhi thabata bil bayyinati syar'iyyati sahihah bi syahadatis sama'i bil istifadah au khatti nasabatin thiqah au iqrar abin bi ibnin. Ini untuk nasab dekat. Walam yu'arad atau walam yu'arad minan nasabati bi bayyinatin aqwa. Jadi nggak ada syaratnya au itu takhir. Salah satu saja sudah cukup. Jadi ada khattun nasabah menjelaskan dari masa-masa itu ketersambungan nasabah, udah selesai. Mereka sudah pakai metode verifikasi, tidak ada syarat sezaman. Loh, ini banyak. Tadi saya baca. Menjelaskan Ubaidillah sementara dia ini tidak perlu juga pada repetisinya. Anda nggak ngerti berarti yang tadi saya jelaskan. Ilmu nasab mabniun ala riwayatil amud secara turun-temurun. Anda juga harus mengerti apa yang kami ajukan. Betul, saya luruskan yang Anda ajukan itu tidak benar syaratnya. Saya tanya, adakah kitab yang sezaman yang menyebutkan Ubaidillah? Ada nggak? Saya tidak tahu ada atau tidak. Tapi yang jelas tidak ada syarat itu. Enggak, pertanyaan saya, Anda kan menafikan. Ada nggak syarat harus ada kitab sezaman sehingga yang tidak ada dinafikan? Bergabungnya penetapan dengan penafian, maka wajib adanya bayinah. Lah iya. Ya, sekarang gini, Anda kan pakai ilmu nasab. Anda pakai ilmu nasab kan? Nah, iya. Nah, sekarang Anda ngasih saya ini kitab Anda loh. Iya, paham. An-nasabus shahih walladzi thabata bil bayyinati syar'iyyati au khattu nasabatin thiqah. Itu au iqrar abin walam yu'arad, dan tidak ada yang ingkar. Iya, mana? Yang pertama tadi. Au itu berarti salah satu. Iya, kan salah satu. Iya, kalau udah satu cukup. Stop. Yang salah satu itu adalah yang pertama itu secara manazil itu yang lebih didahulu. Mana ada? Au itu bukan tartib. Iya. Lo Anda belajar nahwu atau tidak? Au itu bukan tartib, fa tartib, summa tartib. Iya, Pak. Au ini bukan tartib, li takhir, pilih salah satu. Takhir itu memilih. Iya. Oke. Ketika takhir dalam memilih, awal yang disebutkan dalam takhir itu juga menjadi verifikasi untuk dalil. Lah bagaimana sih? Terpilih satu sudah cukup. Selesai. Oke, sekarang yang terpilih dari satu itu apa tadi? Khatun nasabatin thiqah. Khatun nasabah. Iya. Ayo. Ini. Loh, saya baca dari tadi saya baca. Semua rujukan itu ya tidak mempunyai data ke atasnya. Bagaimana menetapkan sesuatu yang tidak mempunyai mana syarat harus kitab sezaman? Karena nasabah itu sistemnya sudah verifikasi ke atas. Ya udah. Kita sepakat laulal isnad. Ya, kita sepakat tadi kamu. Saya mau tanya sama Tengku Qori. Kamu menuntut saya tadi dengan kata-kata Sajaratul Mubarakah. Dari mana sanadnya? Saya taslim, mudah taslim. Sekarang Anda mudah nggak untuk taslim dalam menunjukkan kitab sanad yang sezaman? Saya mau tanya sama Tengku Qori, kitab nasab paling pertama itu tahun berapa? Kitab nasab paling pertama 100 Hijri. 195 Hijriah. Iya, terserah itu menurut Anda. Saya punya kitab yang 100 Hijri. Ya udah. Oke. Kemudian juga tahun 195 itu kitabnya kemudian kitabnya Ibnu Kalabi yang Mu'tamad 204 Hijriah. Nah, itu dari tahun 204, dari tahun 190 mereka itu ngambil nasab referensinya kitab apa sebelumnya? Nggak ada.
Karena itu pakai riwayatul amud. Dan tradisi riwayatul amud ini, verifikasi nasab dari zaman ke zaman, terus diupdate kitab nasab, ini terus berjalan. Makanya tidak ada kitab yang syarat harus dengan pengarang kitab itu, ya, yang juga tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Hanaman bin Isa. Tidak menyebutkan, tidak menunjukkan nafi. Oh, ntar dulu, tidak menemukan, tidak tidak ada, tidak menyebutkan, bukan berarti tidak ada betul, tapi hukumnya majhul. Saya mau tanya, tadi saya sebutkan banyak kitab-kitab nasab yang menyebutkan. Boleh nggak nasabah mengitsbat sebuah nasab kalau dia tidak betul-betul tahu itu tersambung? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tadi saya sebutkan tuh, baik dari nasabah, dari tawarikh, dari sahabat, dari asanid. Sezaman dengan siapa yang dia sebutkan? Astagfirullahaladzim. Nasab ke atas tidak boleh diitsbat kalau orang nggak tahu. Ya, nggak boleh. Kalau memang tidak tersambung, mereka yang lebih tahu saat itu. Buktikan. Mereka kenapa berani isbat? Buktikan pengetahuan tahunya dia terhadap Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, nih, sekarang gini, tunjuk. Anda belum jawab pertanyaan saya. Sudah saya jawab. Mana syarat ulama mensyaratkan harus kitab sezaman? Dan ini udah saya jelaskan teorinya. Kalau begitu, tidak ada syarat kitab sezaman. Ini Ibn Hajar al-Asqalani menerima satu nasab yang di atasnya ketika dicari ada nama yang nggak ketemu. Di sini dicontohkan 4 contoh. Saya nggak ada waktu buat memberikan satu persatu. Syarat sezaman itu syarat dari siapa? Kemudian nasabah ini apa asal-asalan semuanya menyebutkan? Panjang tuh. Ini dari ibarat pertama aja udah gugur. Terima kasih udah kasih saya tambahan referensi yang menguatkan kita. Kami sudah memahami bahwa tadi pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Tidak jujur dijawab. Ya, silakan Gus Rumel. Pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Adakah kitab yang sezaman dengan Ubaidillah yang menyebutkan anaknya yang bernama Ubaidillah? Ya, Itu. Tadi saya dengar sudah dijawab. Beliau mengatakan saya tidak tahu ada atau tidak kitab sezaman tadi ya. Tapi kata beliau, saya udah dijawab tuh, saya tidak tahu. Sekarang beliau tanya balik, mana ulama nasabah yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman? Dijawab sama Teguh Muda Qori pakai kitab apa tadi? Al-Kafi. Ma'alimul Ansab, ya kan? Terus nah ibaratnya bagaimana? Boleh dibuktikan? Ya, sebentar. Ya. Jadi saya himpun dari ada kurang lebih 3 atau 4 kitab nasab. Dan semua kitab-kitab nasab itu pada akhirnya menjelaskan dawabit ilmu nasab. Oke. Ya. Langsung ibaratnya Sayyid boleh. Ya kayak ginilah yang adil kalau kita diskusi. Sampai Anda tahu aku kan sendiri ini, yang lain pada diam. Kiai, Tengku. Capek juga satu persatu kita bersilat. Sayyidina Husain jago juga silat. Tengku, gini Tengku. Biar tidak orang banyak. Biar tidak berkepanjangan Tengku, ya. Biar tidak berkepanjangan. Nasabah, para ulama nasab ketika mengatakan ada khotun nasabah, tidak ada ya, ketika mengatakan khotun nasabah mausukun bihi, tidak ada terusan dari ibarat itu harus ada kitab sezaman. Dari tadi kita minta berapa menit yang lalu itu gak dibaca-baca. Setelah sekarang beliau ada katanya nih. Langsung coba langsung. Sekarang gini aja. Coba. Segini aja. Iya. Ya. Dalam kitab Burqatul Musyikah. Langsung yang harus sezaman, ya. Sabar dulu lah.